Pada kesempatan kali ini, video official 1, 2, dan 3 akan menjelaskan terkait berkas yang nantinya teman-teman calon Akpol itu akan melengkapi guna mengikuti pendaftaran calon Akpol tahun 2024. Jadi teman-teman semuanya, berdasarkan informasi pada laman penerimaan Polri, telah dibuka penerimaan Taruna Akpol periode 2024, yaitu tanggal 26 Maret, nantinya ditutup tanggal 21 April 2024. Lalu yang menjadi pertanyaan, berkas pendukung apa saja yang nantinya teman-teman gunakan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Taruna Akpol di tahun 2024. Teman-teman semuanya, di sini saya akan tunjukkan pengumuman resminya yang dikeluarkan oleh Kepala Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, bahwasannya dikeluarkan maklumat tentang penerimaan Taruna-Taruni Akpol tahun 2024. Jadi nanti teman-teman akan menggunakan nomor ini untuk membuat surat lamaran menjadi Taruna Akpol atau Taruni Akpol tahun 2024. Nanti akan saya jelaskan. Ini saya jelaskan dulu pengumuman Taruna Akpol. Jadi pembukaan pendidikan itu diperkirakan tanggal 2 Agustus 2024, di mana lama pendidikannya yaitu 4 tahun dan tempat pendidikannya di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. Untuk ujian atau pemeriksaan penerimaan Taruna Akpol di tingkat daerah oleh panitia daerah di Polda dan tingkat pusat oleh panitia pusat di Panpus di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Untuk persyaratan umumnya yaitu warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai dengan berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Nah, untuk persyaratan khususnya teman-teman bisa baca pada layar bahwasanya pria wanita bukan anggota atau mantan anggota Polri atau TNI dan PNS, belum pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Berijazah serendah-rendahnya SMA MA sederajat, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C. Untuk lulusan SMA MA jurusan IPA IPS yang dibuktikan dengan ijazah dari Kemendikbudristek dan lulusan PDF atau SPM yang dibuktikan dengan ijazah dari Kemenak dengan ketentuan berikut. Artinya kalau teman-teman bukan lulusan dari jurusan SMA MA untuk IPA IPS, maka tidak bisa mendaftar sebagai Taruna Akpol tahun 2024. Untuk nilai kelulusan teman-teman bisa baca di tahun 2019 karena masih ada UN, maka digunakan nilai rata-rata UN minimal 70. Lulusan 2020-2021 ini rata-rata yaitu 70, atau B bagi yang menggunakan alfabet yaitu A 80 sampai dengan 89. Jadi ada ketentuan, kalau teman-teman menggunakan skala 100 maka 70 minimal. Oke, kalau teman-teman di situ nilainya dalam bentuk alfabet, maka bisa dilihat ya, A itu 80 sampai 89, B itu 70 sampai 79, C sampai dengan D. Untuk lulusan 2022-2023 menggunakan rata-rata nilai ijazah minimal 75 atau B. Nah, untuk lulusan 2024 maka akan ditentukan kemudian. Nah, untuk nilai rata-rata ini pun ada ketentuan ya, untuk wilayah Papua dan Papua Barat bisa teman-teman baca. Nah, bagi lulusan 2024 pada saat mendaftar dengan nilai rapot rata-rata semester 5 kelas 12 minimal 80 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet. Khusus untuk Polda Papua ini minimal 75. Nah, jadi kalau teman-teman yang lulus di tahun 2024 ini menggunakan nilai rata-rata semester 5 kelas 12, di mana nilai rata-rata rapotnya itu minimal 80. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah. Di sini batas peserta yang berumur. Ini bisa teman-teman cek ya, yang lulus tahun 2024 ini rata-rata saat mendaftar minimal A bagi yang menggunakan alfabet dengan mata pelajaran bahasa Inggris minimal 85 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Bagi yang lulusan tahun 2023, ini bisa teman-teman cek ya, skor TOEFL-nya sama nilai minimal bahasa Inggrisnya. Untuk lulusan 2016 sampai 2019 juga teman-teman bisa cek, dan untuk lulusan diniyah ini bisa teman-teman cek juga. Untuk umur
yaitu minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan, di mana pendidikan tadi dibuka di bulan Agustus 2024. Untuk tinggi badan minimal 165 untuk pria, wanita 163. Belum pernah menikah, tidak bertato, dan lain sebagainya, bisa teman-teman baca ya. Oke, kalau sudah, teman-teman nantinya akan mengikuti seleksi ya, dari mulai seleksi tingkat daerah, di sini teman-teman bisa baca, seleksi tingkat pusat, serta penilaian nanti teman-teman langsung dinilai oleh bidang sumber daya manusia ya teman-teman ya. Terus untuk pembobotan nilai teman-teman bisa cek di sini. Untuk pendaftaran bisa dibuka pada penerimaan polri.go.id. Oke, jadi teman-teman ini saya akan tunjukkan berkas yang nantinya teman-teman akan gunakan sebagai berkas pendukung pendaftaran Taruna Akpol tahun 2024. Jadi teman-teman di sini ada ketentuan tersendiri untuk berkasnya. Jadi nanti silahkan mengisi berkas persyaratan yang saya tunjukkan di bawah, yaitu dengan jumlah 4 rangkap. Yang nantinya akan diserahkan ke Panda, Sub, Panda, Panbanrim dengan jumlah 4 rangkap. Nah, untuk surat permohonan menjadi anggota Polri ini nanti teman-teman tidak diketik tetapi ditulis tangan ya menggunakan tinta berwarna hitam dan nanti tanda tangan di atas materai 10.000 ya, ditulis oleh pelamar sendiri, ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf balok tanpa coretan atau dihapus. Nah, ini di sini ada tipsnya. Apabila teman-teman masih bingung, bisa menghubungi Panda atau Supanda atau Panbanrim. Apabila teman-teman masih bingung terkait dokumen yang digunakan untuk pendaftaran Akpol. Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Di sini saya tunjukkan contoh daripada surat permohonan menjadi anggota Polri khususnya Akpol. Ini perlu teman-teman pahami, yang saya contohkan di sini saya ketik, tetapi nanti teman-teman itu mengganti ditulis tangan di atas kertas folio bergaris ya. Ini disesuaikan pembuatan teman-teman semuanya. Ya. Terus yang saya tanda ini disesuaikan, yang lain ikuti saja karena template ini sudah menjadi ketentuan. Nah, untuk setelah titik 2 ini ya, ini semuanya juga disesuaikan daripada identitas teman-teman masing-masing. Semuanya ini ya teman-teman ya. Ini disesuaikan dengan identitas teman-teman masing-masing. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Oke, pekerjaan pelajar ini disesuaikan di KTP ya teman-teman, agama Islam, SMA IPS, SMA IPA, jurusannya mungkin seperti itu teman-teman, sesuai jurusan teman-teman semuanya. Nah, ini disesuaikan data masing-masing daripada pendaftar. Nanti kita geser ke bawah, format saya. Nanti silahkan tuliskan nama terang, tanda tangan di atas materai 10.000 ya. Ini semuanya yang ini dari mulai permohonan menjadi anggota Polri ini semuanya ditulis tangan menggunakan tinta berwarna hitam di atas kertas folio bergaris. Jadi kan di sini contohnya di garis bawah, apakah nanti di surat lamaran saya juga di garis bawah? Maka jawabannya iya. Ya. Apakah ini urut seperti ini? Maka jawabannya iya. Sesuaikan saja dengan contoh ini, teman-teman. Oke. Nanti saya akan berikan filenya. Kita geser ke surat persetujuan orang tua wali. Jadi selain surat permohonan, teman-teman nantinya diminta untuk membuat surat persetujuan orang tua wali. Kecuali surat permohonan, ini bisa diketik, boleh diketik, ya, tidak ditulis tangan. Jadi nanti template ini silahkan isi, ya, Wahyu Nugroho misalnya ya tadi ya. Apakah harus balok semua? Maka jawabannya tidak. Yang ada ketentuan itu yang tadi teman-teman. Tempat tanggal lahir tadi Konoha, 18 Mei 2005 ya tadi teman-teman ya. Pekerjaannya tadi apa? Pelajar. Intinya sesuaikan ya teman-teman ya, hubungan keluarga dengan calon peserta. Anak kandung. Oke. Oke, nanti geser kita garis ke bawah lagi. Mohon maaf, ini yang nama ini ialah nama ayah ya.
Ini nama ayahnya. Ini nama pendaftarnya yang Wahyu Nugroho tadi. Kita geser ke bawah. Ya, ini isikan kabupaten di mana teman-teman membuat tanggal, bulan, dan tahun. Yang bertanda tangan berarti di sini orang tua, yang di sini lurah atau kepala desa. Kita geser ke bawah. Di sini saya contohkan satu saja. Surat pernyataan belum menikah, ini formatnya demikian, silahkan ditanda tangani. Ya teman-teman, di atas materai diketahui oleh orang tua dan kepala desa. Caranya pun sama dengan surat persetujuan orang tua. Template ini tidak perlu diganti, teman-teman hanya mengisi bagian yang rumpang. Kita geser di sini daftar riwayat hidup, jadi nanti silakan teman-teman isi sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman pria maka yang wanita dicoret. Kalau teman-teman belum kawin maka tulis saja belum kawin. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita geser ke bawah. Selain daftar riwayat hidup, di sini ada surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Ini teman-teman juga isi ya, bagian yang rumpang diisi. Oke, kita geser lagi ke bawah. Ini nanti yang isinya ya, ini disesuaikan nama Polda teman-teman masing-masing. Misalnya Polda Sumatera Selatan, ini silahkan disesuaikan yang sebelah sini ya. Oke, nah ini di kata Polda pada hari. Di kata Polda ini diisi sesuai kotanya, misalnya Palembang ya. Misalnya Palembang, tulis saja pada hari apa, pada tanggal berapa. Tapi kalau yang ini mungkin bisa teman-teman skip dulu ya. Teman-teman isi yang lainnya dulu. Oke, kita geser di sini surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas, sama ya teman-teman ya. Terus pernyataan orang tua wali sama, selaku orang tua wali yang bertanda tangan di bawah ini kalau ada wali ya teman-teman ya. Surat pernyataan untuk menerima. Surat pernyataan bahwasanya tidak ikut andil dalam nepotisme. Surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma. Sampai dengan yang terakhir teman-teman, surat pernyataan untuk ikut dengan sungguh-sungguh tanpa tekanan dari pihak manapun. Ya, nah itulah beberapa berkas yang nantinya teman-teman gunakan untuk pendaftaran sebagai calon Taruna Akpol tahun 2024. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, dan nantikan video saya tentang pembagian berkas fotokopi ataupun berkas asli untuk penerimaan Akpol tahun 2024. Terima kasih, salam data, salam literasi.